sekarang sebenarnya saatnya kita akan dengar fasilitator kita, yaitu Inge. Dan Anda saya yakin sudah baca dari buku Yakobus 4, pasal 4 dari ayat 1 sampai 10. Saya persilahkan Inge. Oke, kita langsung aja ya. Kita bahas sama-sama. Saya baca ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi di sini katakan pertengkaran di antara kamu. Jadi di antara kita. Jadi ini bukan pertengkaran antara kayak Ukraine sama Soviet Union. Ini di antara kita sendiri. Jadi sering kita orang-orang percaya. Di sini dikatakan sumbernya itu sebetulnya dari hawa nafsu kita sendiri. Ya. Oke, apa artinya hawa nafsu? Sekarang nafsu dan hawa nafsu sama atau enggak? Ya, lain kali ya. Lain. Beda. Hawa nafsu. Hai. Ya. Hawa itu merupakan dorongan, ya. Jadi hawa nafsu itu adalah dorongan, ya, untuk lebih mengutamakan the I, gitu loh. Flash. Jadi hawa nafsu itu adalah dorongan untuk mengemukakan, ya enggak, apa nih, yourself. Ya. Jadi segala sesuatu itu dia mau mengatakan bahwa dia lebih dulu. Benar. Dengan konsiderasi pikiran dia. Sedangkan pikiran dia itu kalau dikatakan hawa nafsu adalah the I dengan huruf yang besar. Ya, jadi kita ngeliat tadi yang dibilang dorongan angin, tapi dorongannya itu segitu besar sampai orangnya itu nggak bisa mengendalikan atau mengontrol ya, seringnya sampai gitu ya. Nah, tapi kalau nafsu biasa itu oke. Biasanya kita kalau nggak punya nafsu makan nanti kita sakit, ya kan? Itu perlu. Tapi kalau hawa nafsu pada umumnya negatif ya. Nah, sekarang kita ngelihat biasanya hawa nafsu itu kalau dilihat-lihat itu kita telusuri itu apa yang untuk apa? Orang tuh punya hawa nafsu untuk tadi udah dibilang untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi biasanya tuh ya kita lihat aja pada umumnya gara-gara ketiga hal ini ya, untuk kenikmatan dunia. Kita baca dari 1 Yohanes 2, 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, jadi di sini dibilang semuanya itu berpusat pada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Banyak orang yang sering biar gampang dibilang tahta, apalagi harta, wanita. Yang terakhir saya kurang srek ya, tapi supaya selalu ingat, selalu bilang tahta, harta, wanita ya, keinginan daging, keinginan mata, sama keangkuhan hidup. Nah, kalau kita lihat memang sebetulnya kalau kita lihat pertama waktu Hawa, dia juga karena ketiga hal itu, makanya ia berbuat dosa ya. Kita lihat sebentar di Kejadian 3 ayat 6. Oke, siapa yang mau baca? Genesis. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dirinya dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati kami memberi. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, di sini dilihat pohon itu baik untuk dimakan, itu keinginan daging, sedap kelihatannya, itu mata, dan menarik hati, memberi pengertian. Sebab setan bilang kan dia jadi bisa seperti Tuhan, itu keangkuhan hidup ya. Jadi selalu, dan waktu Yesus pun waktu di padang gurun, Yesus waktu dicobai sesudah berpuasa juga selalu
itu 3, selalu itu 3. Jadi biarlah kita hati-hati. Nah, tadi yang saya bilang ya, ini diperingatkan kepada kamu, jadi kita sekalian. Jadi biarlah di dalam gereja untuk menjaga kerukunan, jangan sampai kita terseret oleh hawa nafsu kita. Dan gereja itu unit-unit kecilnya adalah keluarga. Kadang-kadang dalam keluarga pun antara suami istri itu mementingkan diri sendiri sampai jadi ribut. Jadi semua ribut itu gara-gara hawa nafsu pada umumnya sumbernya ya. Oke, kita teruskan. Itu dikatakan kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi karena kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Balik lagi ya tentang pertengkaran. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini ya kita melihat bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mengapa doa itu penting? Ada yang mau jawab? Mengapa doa itu penting? Saya kira relationship with God. Ya, komunikasi dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Hubungan erat, hubungan percakapan itu dengan Tuhan. Ya, benar-benar. Ya, doa itu membangun relation kita dengan Tuhan erat. Ya, itu benar, bagus sekali. Makanya kan kalau orang mau beli rumah, orang bilang nomor 1 location, nomor 2 location, nomor 3 location. Tapi kalau dalam perkawinan, dalam hubungan, kan communication, nomor 2 communication, nomor 3 communication. Jadi emang itu yang paling penting, communication untuk membangun hubungan. Apalagi? Keterbukaan, ya. Apalagi? Ketaatan bisa nggak ya, Pak? Saya kira forgiveness ya. Forgiveness. Oke, ini sesuatu yang saya juga lihat sangat penting ya. Mengapa kita harus berdoa? Ya, karena waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan tuh memberikan kuasa kepada manusia atas dunia ini. Ya. Benar. Kita lihat, coba kita buka Kejadian 1:26. Dibaca. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa kepada manusia atas seluruh bumi. Ya. Jadi jadi doa itu kita berkuasa. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita atas dunia. Itu juga kita bisa lihat di Mazmur 115:16, itu pemazmur juga menekankan itu. Di situ ada yang mau baca? Ya, saya baca. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Oke, jadi di sini jelas sekali dikatakan kalau bumi itu udah kepunyaan kita. Langit kepunyaan Tuhan, bumi kepunyaan kita. Kita atas seluruh bumi. Ya. Nah, orang suka bilang Tuhan kan berkuasa. Tapi kita juga harus tahu sifat Tuhan yang lain adalah integritas. Bahwa Tuhan itu tidak pernah melanggar semua yang sudah Dia janjikan kepada manusia. Dia nggak pernah melangkahi otoritas yang sudah Dia berikan kepada kita. Ya, jadi doa itu sepertinya adalah pintu yang kita buka supaya Tuhan bisa menyatakan dirinya. Ya, apa itu? Karena makanya kita lihat seperti yang kita suka lihat. Kita baca dulu di Wahyu 3 ayat 20. Ya, Wahyu 3:20. Coba siapa yang mau baca? Oke, saya baca. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, di sini kita lihat bahwa Yesus sendiri bilang dia akan berdiri dan mengetok sampai ada orang yang membukakan pintu. Ya, kan nggak masuk aja ngedobrak atau lantas di Yohanes ini nggak usah dibuka juga dibilang 10. Yesus adalah gembala yang baik yang akan masuk ke kandang itu melalui pintu. Jadi kita melihat Tuhan itu yang tidak mau melangkahi apa yang sudah dia firmankan, itu tuh dia sangat menghargai nggak mau melanggar, makanya dia udah memberikan kuasa kepada kita. Tapi sekarang kok kita kepingin Tuhan melakukan sesuatu dalam dunia ini, kita yang mesti membukakan pintu dengan berdoa. Ya, coba kita lihat satu lagi di Mazmur 115 ayat 16. Mazmur 115. Oh, sorry. 138 ayat 2. Ya, oke, coba. Siapa yang mau baca? Saya bacakan. Ya. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Oke, di sini di bacaan yang biasa kita cuma baca Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Tapi kalau kita baca dari Alkitab ini, bahasa Indonesia sehari-hari, BIS, itu kita lihat Tuhan mengatakan engkau lebih mementingkan janji-Mu daripada pendapat orang tentang dirimu. Jadi janji Tuhan itu makanya yang paling penting. Firman Tuhan itu ya dan amin dan kekal. And Tuhan adalah kalau orang bilang a man of his word. Kalau dia sudah mengucapkan itu nggak ditarik kembali. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa kalau di dalam the New King James Version ya kalian bisa cek sendiri. I magnify my word above my name. Ya, jadi di situ di bahasa Indonesia sehari-hari lebih mementingkan firman-Nya daripada dirinya, dari pandangan orang terhadap dirinya ya. Karena itu jadi makanya doa itu adalah sepertinya kita tuh yang sudah dikasih otoritas, kita mengembalikannya kepada Tuhan, makanya kita mesti berdoa dan meminta Tuhan untuk menyatakan dirinya ya. Nah, kita coba lihat, makanya yang bulan lalu Pak Suryo sudah berkata tentang kita harus berdoa, yang memakai Jeremia 33 ayat 3, kita harus seru baru Tuhan tuh menjawab. Dan ini ada satu lagi ayat yang waktu itu Yehezkiel 36 ayat 7. Sorry, yang tadi itu Yohanes berapa ya? Ya, nggak ada di sini. Ini Yohanes 10 ayat 1. Ini yang lain ini. Ya, berapa? Yohanes 10 ayat 1. Itu yang lagi ngomong gembala yang baik. Iya. Oke, thank you. Oke, kita sekarang buka Yehezkiel 36-37. Oke, udah ada. Siapa yang mau baca? Inilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Ya, jadi di sini kan jelas dikatakan Tuhan itu sudah hendak melakukan bagi kita, bagi mereka orang Israel, tapi Tuhan menginginkan supaya kaum Israel meminta dulu. Jadi Tuhan nggak bisa langsung orang sering bilang kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhan berdaulat. Dia punya sovereignty, tapi dia juga punya integrity. Ya, jadi jadi makanya Tuhan itu sebagai gentleman yang mempunyai integrity itu harus dilakukan ya. Jadi saya melihat tadi yang Ana sudah bilang perkara doa itu untuk develop relationship, intimate relationship, communication. Kedua, karena doa itu sebetulnya adalah pintu yang dibukakan oleh kita supaya Tuhan dapat menyatakan dalam dunia ya, dalam bertindak. Sekarang yang ketiga juga kita harus tahu bahwa sebetulnya doa itu bukan lagi ngasih tahu Tuhan kita perlu apa ya. Sebab kalau kita lihat di Matius 6 ayat 8 ya. Matius 6 ayat 8. Oke. Siapa yang mau baca? Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini jadi jelas sekali
Tuhan tuh udah tahu kita perlu apa, kita mau minta apa, Tuhan Maha tahu. Tapi mengapa Tuhan tetap mau kita berdoa? Karena seperti tadi, dan bukan buat ngasih tahu Tuhan, tapi menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kok kita lihat doa itu, buat itu 3 ya, yang very perlu ya, membukakan pintu untuk apa itu, menunjukkan, menyatakan ketergantungan kita pada Tuhan, dan juga untuk membangun relationship dengan Tuhan ya. Oke, ada yang mau nambahin, ada yang mau ngurangin, ada yang mau. Oke, kita terus dulu. Yakobus tadi ayat, sekarang kita masuk ayat 3 ya. Ya, oke. Siapa yang mau baca? Oke, saya ada yang baca. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, balik lagi tadi yang dikatakan, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi sebetulnya dengan Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Ingat nggak Matius? Yang Bapa kami yang di surga, maka dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Tuhan tuh sudah ngajarin kita doa yang benar itu supaya kerajaan Tuhan datang dan kehendak Tuhan terjadi. Ya. Nah, dan orang tapi seringnya sangkanya sok keminter atau terlalu egois, selalu self-center, kepinginnya dirinya sendiri. Dan itu sebetulnya adalah lebih kecelakaan buat diri sendiri ya. Sekarang ini nggak ada saya kasih ke Steve, tadi nggak ada di slide. Pengkhotbah 2, kita baca ayat 4 ya, mulai ya, dari ayat 4 ya. Saya aja bakal loncat-loncat. Ini ditulis oleh Salomo. Nah, dia tuh ceritanya, dia tuh raja yang sang berhikmat, tapi akhirnya dia juga terseret. Makanya saya mengatakan kita walaupun sudah dalam Tuhan, kita selalu harus waspada dan berhati-hati. Nah, di sini kayak dia bilang, aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah. Lantas nomor 5, aku mengusahakan bagiku. Kok kita lihat dari situ, banyak sekali tulisan tentang aku bagiku. Malahan di ayat yang ini yang terkenal dari si Salomo 8, bukannya ayat tapi maksudnya sifat ya. 2 ayat 8 ya. Aku mengumpulkan bagiku, yang sedang selalu aku dan bagiku, perak, emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduanita dan aku menyenangkan anak-anak manusia. Yang menyenangkan anak manusia 8, yakni banyak gundik. Itu kan Salomo yang paling top ya. Tahu saudara, dia berapa istrinya? 1.000. Total. Istri 700, gundik 300. Ya. Kalau saudara mau tahu di mana ditulisnya, itu nggak usah dibuka 2 Raja-Raja 11 ayat 3, cuma buat tambahan aja. Nah, sekarang kita teruskan di sini, yang masih di sini. Coba kita teruskan, kita melihat di ayat 17. Punya istri. Ya, orang bilang punya istri 1 kadang-kadang udah kewalahan, dia kok berani sekali ya punya 700 plus 300. Plus 300. Gundik ya. Nah, di 17 ini sesudah dia tuh semua aku bagiku, kata apa yang dia alamin? Aku membenci hidup. Lantas itu nomor 1 hidup ya. Lantas yang kita terus di 18, aku membenci lagi segala usaha yang kulakukan. Ya. Lantas terus lagi kita ke ayat 20. Ini lebih menyedihkan lagi. Aku mulai putus asa. Ya. Jadi kita melihat orang tuh yang dia sangka wah nikmat hidup, kepuasan hidup, itu tuh Tuhan sudah tahu. Orang yang terlalu serakah, terlalu ngotot di gituan ya, itu pasti hidupnya akan membenci hidupnya, akan membenci pekerjaannya, akan putus asa. Dan Tuhan makanya tadi sudah mengajarkan kepada kita supaya datanglah ke kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebab kehendak Tuhan itu seperti yang kita sudah bilang di Yeremia 29 ayat 11 kan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sejahtera, yang penuh harapan. Jadi kita itu makanya saya selalu bilang kalau saya berdoa, saya nggak salah kita minta kepada Tuhan apa yang kita ingini ya. Tapi saya selalu tambahkan, tapi ini
kehendak-Mu yang jadilah. Ya. Sebab saya tahu kehendak dan rencana Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Ya, tapi emang kita juga harus berdoa seperti tadi yang kita bilang. Kita jangan bilang udahlah Tuhan udah tahu semua, Tuhan berkuasa apapun lah, udah terserah-serah. Enggak, kita harus berdoa. Verbalize, ya. Kita tidak memperoleh karena kita tidak berdoa. Ya, tapi dengan catatan kita harus tahu bahwa kehendak dan rencana Tuhan yang kita doakan itu supaya kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi dalam kita. Itu yang utama ya. Oke, kita teruskan lagi. Hai kamu, kita sampai 44 ya. Hai kamu orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kita selalu tahu bahwa kalau semua yang di dunia ini jadi apa yang keinginan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Ya, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Musuh Allah. Ya. Kita teruskan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam kita, diingininya dengan cemburu. Ya. Oke. Sekarang saudara tahu nggak bedanya cemburu sama iri hati? Beda. Ya, that's difficult to explain. Ya beda ya, jadi semua setuju ya, beda sekali. Sebetulnya hampir bertolak belakang ya. Nah, jealous and envious. Nah, kalau cemburu tuh apa? Iri hati itu apa? Ada yang ngomong? Jealousy and envy. Oke. Ya, kalau cemburu itu lebih ngomong bahwa perasaan yang tidak mau kehilangan sesuatu yang dia sudah punyai. Ya. Jadi dia tidak mau kehilangan sesuatu yang dia sudah punyai. Ya. Kalau iri hati, dia menginginkan sesuatu yang dia belum punyai. Ya. Jadi kalau kita lihat tetangga kita punya mobil bagus, itu kita iri hati, kita kepingin. Ya. Tapi kok cemburu, kita sudah memiliki. Jadi ibaratnya suami istri, itu kan milik sama-sama. Tapi kalau suaminya mulai ngelirik-ngelirik ke tempat lain, ke perempuan lain, istrinya bisa cemburu. Ya kan? Sebab suami dan istri kepunyaan masing-masing, mereka sama-sama punya. Tapi dia kehilangan kasihnya nih laki kepada orang lain. Jadi yang satunya sudah memiliki, tapi dia takut kehilangan. Kok satu belum memiliki, tapi dia kepingin memiliki. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia adalah Allah yang cemburu. Itu di dalam Keluaran 25. Keluaran 20 ayat 5. Siapa yang mau baca? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke, jadi di sana kita lihat bahwa Tuhan itu mengatakan kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tuhan tidak mau bahwa kasih kita itu bagi, ya, dibagi ke tempat lain. Ya, jadi Allah sendiri mengatakan bahwa dia Allah yang cemburu ya. Jadi kita tahu itu adalah dosa yang paling Tuhan tidak senangi ya, bahwa kita punya Allah lain itu ya. Nah, sekarang kita teruskan Yakobus. Kalau ada yang mau nambahin, ada yang mau ngasih komen, jangan ini ya, langsung aja ya ngomong ya, supaya kan ini kan mestinya dua pihak ya. Kita kan bukan gini kok ya. Oke, 4 ayat 6. Tapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, aku menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ini balik-balik lagi. Semuanya sebetulnya tadi tuh ngomongan itu semuanya sumbernya sama ya. Makanya Tuhan bilang kan sumber persengketaan hawa nafsu. Tapi kok kita lihat lagi ya, hawa nafsu itu ada keangkuhan hidup. Sekarang Tuhan mengatakan Tuhan tuh membenci orang yang congkak, orang yang sombong. Nah, sombong itu apa ya? Tinggi hati. Tinggi hati. Membanggakan dirinya.
Ya. Sebetulnya itu semua benar, tapi kalau kita ngelihat kesombongan itu sebetulnya adalah self-centeredness. Ya. Egois. Ya. Jadi semua yang pakai self-righteous, selfish, semua self itu semua nggak benar. Nah, kalau kita di mana sombong, kita menempatkan diri kita menjadi musuh Allah. Ya. Sebab Tuhan yang akan melawan. Makanya di Amsal banyak sekali, kalau nggak salah Amsal 16-18 yang dibilang bahwa kehancuran atau kecongkakan mendahului kehancuran. Ya saudara ngerti lah, pokoknya orang kok congkak udah pasti bakal hancur. Ya. Jadi di sini kita melihat, makanya tadi juga Tuhan bilang, Tuhan itu Tuhan cemburu, Tuhan maunya kita mengasihi dia. Tapi kalau kita mengasihi diri kita lebih, self-centeredness, itu juga merupakan sesuatu yang Tuhan tidak senang. Ya. Atas kita teruskan, semua tampaknya serius banget sih. Oh ya serius, ini sepaneng. Saya panen kok. Konsentrasi dengerin. Apa? Oke. Lagi konsentrasi dengerin. Inga. Apa? Inga yang ngajar serius sih, jadi semua serius. Senyum. Yang ngajar kan guru, jadi semua murid mesti diam. Ya, konsentrasi dengerin. Yakobus 4 ayat 7. Di sini karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari langgang daripadamu. Tapi kita baru bisa melawan iblis sebelumnya kita harus tunduk kepada Allah. Ya, jangan pernah sangka kita bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kita yang bakal benar-benar hancur, ya. Tapi kita dengan tunduk kepada Allah, kita bersandar pada Allah. Nah, itu kesombongan kan tadi saya bilang self-centeredness. Artinya kesombongan adalah orang yang tidak dependent sama Tuhan, merasa dirinya bisa segalanya. Ya, jadi ini juga makanya kita baru bisa melawan iblis kalau kita harus tunduk kepada Allah. Dan Tuhan menjanjikan, oke, terusannya Tuhan menjanjikan bahwa kalau kita mau mendekat kepada Allah, maka Allah juga mau mendekat pada kita. Itu sebenarnya adalah kerinduan Tuhan. Dia mau mempunyai intimate relationship ya dengan kita. Dan ini katakan cucikanlah hatimu dan supaya kita tidak mendua hati. Makanya Yesus juga akan mengatakan kan, kita nggak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mamon, nggak mungkin. Ya, makanya kita harus fokusnya 100% pada Tuhan ya. Jadi, biarlah kita tahu bahwa inti dari semuanya ini bahwa emang yang paling perlu pengenalan dan dekat kepada Tuhan dan bersandar dan dependen pada Tuhan ya. Amin. Inga, kalau self confident itu masuk negatif juga. Ya, sebab dia confident atas dirinya sendiri. Self. Kalau kita confident itu pada Tuhan, enggak. Jadi, tapi kalau kita, pokoknya kalau kita itu semuanya tuh mengandalkan diri sendiri, makanya kan di Yeremia 17 ayat 5 kan dibilang, Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan sesama manusia, mengandalkan diri sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ya kan? Jadi apa-apa yang selalu self itu, sebab kita tuh, Tuhan maunya kita tuh selalu melekat pada Tuhan. Tapi kalau kita sekarang sudah dekat minta doa sama Tuhan, and then you are confident to do something. Ya, tapi itu, what do you say? But that is not self-confidence. That's confidence in God. Just confidence saja, nggak self. Yeah, confident in God, on His word, on Him. Okay. Ya. Ada tapi ada satu yang self-nya bagus dong, Ing. Apa? Yaitu selflessness, menghapus diri sendiri. Ya, selflessness, ya. Jadi, selflessness. Jadi, ya. LISS itu kan gede sekali kan? Ya. Saya cuma mau nambahkan sedikit, sebab saya ini punya istri guru, seperti tadi dibilangin. Memang saya udah cukup serius, tetapi saya jadi lebih serius.
itu apa artinya. Sebab saya sekarang itu kalau lagi pandemik ini, saya kalau baca Bible sekarang itu lebih merenungkan. Jadi kayak roh, tadi kan dibilangin judulnya Yakobus ini kan kita masih hidup di dalam roh untuk kita bisa mengerti itu semua. Sebab kalau tidak serius dalam situ, kita akhirnya seriusnya tuh serius cuman yang kayak hura-hura. Nanti kan ini saya ngomongnya memang yang ngomongan pinggiran aja lah ya. Sebab saya paling ngerti pinggiran. Kalau dalam-dalam saya mesti belajar sendiri. Maka itu, kalau kita tuh merenungkan, kita mendapatkan itu semua itu. Apa yang kita jangan sombong, jangan cepat marah, jangan apalagi sih? Saya banyak itu. Jangan dendam. Jangan dendam. Ya dendam sih enggak, saya sih nggak mau dendam. Saya kalau itu terlalu berat, nggak mau nyolong itu enggak. Jelaskan. Jadi yang dalam hati kecil nih. Jadi kok sedikitnya saya tuh melihat, aduh, ini kok begini ya. Ini saya sibuk, saya gini, saya gitu. Itu saya hilangkan semua sekarang. Jadi tekanan-tekanan emosi yang saya dapat itu, sebab saya orangnya itu nafsu. Jadi akhirnya tuh saya juga bisa mengontrol itu semua. Sebab keseriusan itu hanya ada dalam roh. Jadi roh itu yang ayat-ayat direnungkan, jangan baca cuman jangan mencuri. Baca aja apa namanya? Jangan yang apa artinya dalamnya? Bunuh. Jangan membunuh, itu udah jelas. Itu yang saya dapat lah dari pelajaran Yakobus ini, semuanya tuh macam-macam itu kita harus hidup. Kalau enggak ada tulisan cemburu kan di situ, itu ayat itu kan ayat berapa? Cemburu, Allah yang cemburu. Ya Allah yang cemburu, tapi nggak boleh iri hati. Iya, nggak boleh iri hati, ya kan? Jadi itu yang dibikin, itu saya bisa majunya belakangan ini karena saya di rumah, jadi saya banyak diajarin sama si guru. Jadi akhirnya saya ini jadi kuat gitu. Jadi belajar kita renungkan. Cuman itu aja, renungkan dalam roh. Tapi emang benar ya, kalau firman Tuhan tuh kita nggak benar-benar tahu. Kita itu banyak gray area ya. Banyak yang membingungkan. Yang urusan ini, urusan itu, yang mana yang benar, mana yang salah. Itu tuh ada yang kelihatan sekali, yang benar, yang salah. Tapi ada yang abu-abu ya. Tapi makanya kan Tuhan bilang, apa itu kita itu biarlah kita benar-benar nggak cuma mengetahui tapi mengerti. Mau tanya ini yang di Ottawa itu. I know kan. Ya itu saya kalau persoalan itu saya sudah itu yang benar siapa. Sekarang di Amerika sama Kanada sama Rusia sama China sama itu siapa yang salah siapa yang benar. Benar. I know. Makanya Tuhan yang benar. Makanya kita kalau udah gitu, kalau saya lebih mau mendalami firman Tuhan. Nggak mau pakai wisdom kayak yang ini, apalagi baca WA. Wah, baca WA itu banyak yang suka bingung. Kalau versi saya ngomong, ya ini keadaan sekarang ini, semua orang, termasuk kita juga, kita mesti belajar. Pengenalan akan Tuhan itu sudah berkurang. Orang-orang semua dunia ini. Jadi maka itu kalau ada gini gitu, kita itu masih lebih dekat lagi apa yang kita harus belajar untuk kita itu menjadi tahu dari hikmat dari Tuhan itu. Jadi saya cuma lihatnya pengenalan akan Tuhan banyak orang yang sudah kurang sekarang. Maka itu kejadian begini semua. Makanya bulan lalu kita udah diajarin hikmat dari atas dan hikmat dari dunia. Ya. Saya disuruh tidak pakai emas, saya mesti takut. Saya juga. Kalau saya melihat tuh kita nomor 1 mengenal Tuhan. Lantas apa yang kita tahu nggak usah banyak dulu, itu kita jalanin. Itu yang penting. Jadi nanti Tuhan yang akan nunjukkan. Tapi dimulai yang orang suka bilang kan little step atau apa. Semua kita ini kan pertumbuhan, ada progression. Nggak kita itu terima Tuhan langsung kita jadi pinter, jadi tahu semua firman Tuhan kan enggak. Makanya Tuhan yang bilang di Roma 12 ayat 2 kan, berubahlah supaya kamu mengetahui kehendak Tuhan. Itu yang paling penting, kita mengetahui kehendak Tuhan. Lantas kan yang dibilang mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Ingat ya? Jadi
dalam segala hal kita itu progression. Kita ada pertumbuhan. Jadi juga kayak Tuhan memberikan firman kepada kita. Nah, firman itu kayak benih kan, ditanam. Nah, kalau kita tahu kita nanam benih, kan nggak besoknya udah ada pohon apel dengan apel-apelnya. Kan enggak kan? Ada akarnya dibikin. Jadi yang pertama relationship kita kuatkan, dan nanti dengan sendirinya kalau kita selalu taat, setia, tunduk sama Tuhan, kita selalu ini, nanti kita sampai lah di sana. Biarin sekarang belum sampai, tapi nantinya pasti sampai. Dan Tuhan tahu kali kalau salah diampuni. Ya, yang tadi yang dibilang kalau salah diampuni, ini pasti banyak saudara yang juga suka lihat Joyce Myers kan. Yang Joyce Myers bilang sebetulnya kayak David bukan David Chan. Daud dari Bible. Dia salahnya kan gede banget kan. Apa itu yang Uria sampai dia bunuh, dia berselingkuh segala macam kan. Tapi Tuhan tetap ampuni. Emang kita tahu Tuhan tuh mengampuni sebab emang orang sering bilang sebab dia bertobat, dia itu semua iya. Tapi kita harus tahu perbedaan antara weakness sama wickedness. Ya. Jadi ada orang berdosa itu kelemahan. Dia punya kelemahan yang belum diselesaikan. Ya, tapi ada orang emang wicked, emang dia sifatnya jahat. Ya, jadi makanya saya suka lihat juga waktu dulu kok Tuhan kasih peraturan yang sampai sekarang masih dipakai, itu kan ada kan yang apa itu kalau orang pengadilan apa first sama third apa offense. Ya, kalau yang first itu yang sudah ya udah di plan. Ya udah udah dipikirin, udah di plan, udah semua. Tapi ada orang nggak nge-plan, tapi totonya atau lagi malang atau dia lagi nyetir, nggak tahu gimana, bannya selip, nubruk, itu kan nggak di plan ya, atau bisa menyebabkan kematian. Oh, first degree sama ada second degree, ada manslaughter. Nah, ya. Jadi di situ tuh saya melihat, makanya Tuhan tuh tahu itu apakah kita weakness, kelemahan kita yang kita belum bisa atasi, atau itu weakness, emang kita dasar-dasarnya sudah mau melakukannya. Oke, siapa yang mau nambahin? Oke, ada yang masih mau nambahin? Nggak ada kelihatannya ya. Oke. Nomor 9 nggak diterusin, Enga. Apa? Nomor 9 ayat 9. Apa tuh? Yakobus. Saya mau tanya itu sih. Oh, oke. Kalau bisa dijelaskan di situ. Oh, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Yang itu ya. Ya. Kalau saya melihat ya, kita itu lagi ngomong pertobatan. Makanya Tuhan, mengapa kita harus bertobat? Kita bisa bertobat, kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat, ya. Itu karena kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita orang berdosa, kita nggak perlu kan? Kita berasa kita fine kok. Tapi kalau kita bisa sadar bahwa kemalangan kita, dosa kita tanpa Yesus, kita tidak bisa selamat. Jadi ini lebih ngomong dalam pertobatan itu kita memerlukan bahwa kita menyadari kita bersalah segala macam. Dan yang waktu itu saya juga bingung tertawamu ganti itu semua, bahwa ada orang udah berdosa sombong lagi dengan dosanya kan. Pernah lihat nggak orang gitu? Pernah atau sering? Iya. Ya gitu kira-kira itu. Kalau saya melihatnya itu dalam pertobatan, makanya dibilang tahirkanlah segala macam. Dan makanya dikatakan bahwa orang sombong itu pasti nggak bisa menerima Tuhan sebab dia cuma ini. Tapi kalau kita rendah hati, kita tahu semua kesalahan kita semua. Gimana? Oke. Ada lagi yang mau nanya? Good, thank you. Okay. Semuanya udah jelas untuk kalian? Kalau enggak masih ada waktu nih? Masih. Nggak ada. Oke. Sudah kita mendengar lagu penutup atau kidung penutup itu, kita akhiri sharing dengan Inge. Dan sebelum itu suami meminta saya yang menutup dengan doa. Jadi mari kita tutup dengan doa sekali lagi. Bapa Surgawi, sungguh Engkau itu
penuh hikmat, penuh anugerah. Engkau telah penuhi ruangan kami ini, Tuhan, dengan hadirat-Mu. Dan masing-masing kami, hamba yakin, Kau sudah ubah. Dan kami adalah work in progress, Tuhan, menuju kesempurnaan yang Engkau kehendaki dari masing-masing anak-Mu ini. Biarlah Bapak, pelajaran atau sharing yang boleh kami nikmati sebulan sekali ini, boleh menjadi tumpuan hidup kami, boleh menjadi panutan hati kami, malah Tuhan boleh lebih dekat lagi menginginkan diri kami melekat kepada Engkau. Karena siapakah kami ini dapat berjalan seorang diri tanpa Engkau? Kami perlu Tuhan, kami perlu hikmat-Mu, kami perlu daulat-Mu, kami perlu kesetiaan-Mu, kami perlu compassion daripada Engkau, kami perlukan kasih sayang-Mu. Bapak, kami miskin tanpa Engkau, Bapak. Enrich us, Father, in you. Because it is with your spirit that each of us can walk and shine upon the world and be the salt of the world, living witnesses for your kingdom to come. Thank you, Father, for such a memorable, beautiful sharing session. And we can only thank you, for you are the ingredient that make us understand you much deeper. For all of this, Father, I lie and I stand on the name of Christ Jesus, my Savior. Amen. Thank you. Cara ini udah selesai tapi ada olahraga.